Bulan puasa Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Pada bulan yang penuh berkah ini, semua umat Islam diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Namun, ada beberapa kelompok yang diberikan keringanan dan dianjurkan tidak berpuasa, salah satunya adalah wanita hamil dan menyusui. Sebenarnya, ibu hamil dan menyusui diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu. Pertanyaannya, bagaimanakah dalam kacamata medis puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, senang sekali pada hari ini ketemu lagi dengan cara Topokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di Rumah Sakit Umum Banyumas. Saya Suri Utami, kali ini akan memandu acara Topokan Putri Domas yang akan membahas tentang tips berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Telah hadir di tengah saya Dr. Ilham Mandala Putra SPOG, Ibu Siti Yarsi dan Ibu Mutiarawati. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Siang Mbak Suri. Ya dokter, kegiatannya apa dok? Saya tunggu di sini sudah dari tadi. SSC. Ya 20 SC ya dokter ya? 200. Dari tahun lalu. Dokter, di hari ke-14 puasa ini kami berharap ya dokter memberikan tips seputar pengetahuan, support bagi ibu hamil dan menyusui yang nanti juga akan mungkin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya dari ruang nifas dan ruang poliklinik kebidanan. Monggo dokter, silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berpuasa itu adalah kalau buat umat Islam kan emang wajib bagi yang rendah ya. Dan emang ada kemudahan, terus kemudian ada wajibnya juga. Kalau bagi wanita hamil memang secara umum kalau wanita hamil yang normal itu boleh, karena sebenarnya yang membedakan adalah dengan hari biasa adalah perbedaan di waktu makannya saja. Untuk jumlah dan jenis makannya sama aja gitu kan. Kalau misalkan waktunya kan kalau hari biasa ya kita pagi, siang, malam gitu. Kalau misalkan ini ya waktunya aja pas buka, terus kemudian sebelum tidur sama sahur ya, sama-sama 3 kali. Jenisnya pun sebenarnya sama, 4 sehat 5 sempurna, terus kemudian kebutuhan kalorinya pun juga sama. Malah sebenarnya pada saat puasa ini perlukan kayak air, terus kemudian mineral seperti itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa tips-tips yang misalkan bisa saya bagi seputar puasa itu supaya nanti puasanya lebih berkualitas juga. Terus kemudian ada beberapa hal lagi yang misalkan bisa tidak berpuasa pada ibu hamil seperti itu. Tapi secara umum, secara general boleh ya. Sebenarnya ibu hamil itu tidak serentan itu terhadap kondisi puasa, karena kalau misalkan kita berpuasa itu kan yang kita nggak ada itu kan karbohidrat simplex ya. Dari karbohidrat kita masih bisa menggunakan cadangan ya dari lemak dan protein. Iya, nggak yang langsung lemes banget itu sih enggak. Oke, jadi perbedaannya hanya di situ aja, dan secara umum pada hamil yang normal boleh berpuasa. Oke. Yang mau tanyain? Yang tanyakan monggo Mbak Mutiarawati atau Mbak Yarsi. Mungkin itu dok, mau nanyakan tentang ibu menyusui. Menyusui. Bisa puasa juga seperti yang ibu hamil itu ya? Ya, kalau menyusui sebenarnya karena bahan baku ASI itu kan sebenarnya banyak air dan lemak ya. Nah, yang penting kalau ibu hamil itu bisa mencukupi kebutuhan airnya itu paling enggak 2000 cc dalam 2000 cc ya dalam 1 hari, ya sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Yang ditakutkan kan toh juga masih nifas kan kalau menyusui pas 6 bulan pertama. Nifas kan termasuk yang 42 sampai dengan 4 bulan ya, benar 42. Tapi biasanya suasananya ini dokter,
tidak berpuasa tapi kan keluarganya berpuasa. Oh gitu. Ya sebenarnya kan juga tidak masalah ya. Karena kan nifas jangan sampai 42 hari aja, terus kemudian setelah itu kan bisa lanjut yang hari-hari yang misalkan pas masuk setelah 42 hari kan, kalau masuk bulan puasa juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalau misalkan ya ibu hamil normal, partus normal, nggak ada masalah. Misalkan nutrisi seperti pos SC gitu. Kalau pos SC atau pos tindakan, misalkan ada laserasi grade 4 gitu, misalkan yang sampai anus gitu kan, berarti kan nutrisinya harus jauh lebih banyak daripada yang jahitannya mungkin grade 2 aja atau cuman sampai kulit aja gitu. Yang sesar pun juga kalau menurut saya kalau misalkan ibunya belum bisa dapat mencukupi nutrisinya itu dengan baik, atau bisa mengatur makannya itu untuk bisa mencukupi nutrisi secara teratur, ya berarti kalau belum bisa ya mending ya nggak usah puasa dulu gitu. Karena kebutuhan nutrisi pasca persalinan atau pasca tindakan itu jelas lebih berbeda dibandingkan yang lahiran normal biasa seperti itu. Dapat menggantinya di lain waktu nih dokter. Iya, atau bayar fidyah ya. Kemudian itu dok, kalau misalnya memang ibunya tetap kekeh mau puasa, pengaruh ke bayinya ada nggak dok? Kan ada pendapat orang awam itu kalau misalkan ibu puasa otomatis kan ASI-nya itu, produk ASI-nya mungkin kurang bagus ya dok. Itu pendapat orang awam. Nah akhirnya kan dari pendapat orang awam itu kan bayinya kan otomatis kan mendapatkan ASI yang ibaratnya tidak begitu bagus ya, kualitasnya kurang bagus. Jadi sehingga menyebabkan bayinya seperti apa gitu, pengaruh nggak untuk itu? Benar nggak pendapat? Kalau dalam kehamilan sendiri sih tidak ada ya, berpuasa itu ada kehamilan yang normal itu memperberat janinnya itu tidak. Kalau pada postpartum ya itu tadi, kalau misalkan ibunya belum bisa mencukupi kebutuhan cairan atau nutrisi hariannya itu sesuai kondisi postpartumnya itu, ya berarti bisa jadi menghambat produksi ASI atau mengganggu kualitas ASINya seperti itu. Makanya penting sih kalau kita postpartum itu kita ya dari bagian gizi juga memberikan edukasi ya. Kira-kira ibu kira-kira butuhnya kalori segini. Ya nggak cuma butuhnya kalori segini aja, tapi jelaskan untuk mencapai kalori sejumlah itu kira-kira makannya tuh apa. Misalkan makan padang 3 kali atau makan roket chicken 4 kali gitu apa. Terus kemudian sayurannya berapa banyak, kemudian buah-buahannya berapa banyak seperti itu. Terus kemudian protein ya itu daging ayam, daging sapi itu kalau misalkan pas saat puasa itu ada saat hamil paling enggak 3-4 kali dalam sehari gitu. Kemudian kalau jelas kalau saat postpartum atau post SC ya berarti bisa lebih daripada itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Disebutkan kalau ibu hamil itu kan boleh berpuasa ya dokter. Tapi sebetulnya juga ada keringanan juga. Tidak berpuasa. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu trimester yang lebih aman untuk berpuasa itu pada trimester berapa ya dok? Ya, jadi kalau pada trimester pertama itu sebenarnya memang kebutuhan kalori ya. Kalau kita ngomong kalori itu berarti kan kuantitas ya atau jumlah berapa banyak kalori yang dibutuhkan. Itu jelas berbeda dengan yang trimester 3, trimester 2 seperti itu. Tetapi yang dibutuhkan adalah mikronutrien atau keberagaman daripada makanan seperti itu. Jadi asam folat, mikronutrien yang lain, kalsium, vitamin. Nah itu kalau yang paling aman sih kalau trimester 1 biasanya hambatannya ada hiperemesis gravidarum ya, mual muntah berlebihan pada kehamilan. Ya jelas kalau ada seperti itu ya, kalau untuk puasa jelas ya tidak usah dulu seperti itu. Nah
Kalau misalkan udah trimester 2, 20 minggu ke atas, sudah nggak hamilnya normal, hamilnya oke, naik berat badannya bagus, pertumbuhan janinnya juga nggak ada masalah, nggak ada penyakit penyerta, ya boleh aja trimester 2 ke atas. Intinya sudah beradaptasi ya dok ya, Iya, udah nyaman. Kondisi puasa. Jadi ada tip khususnya nggak dok itu untuk ibu hamil yang berpuasa di atas trimester kedua itu? Tips khususnya? Iya. Oh ya, tips khususnya ya tadi itu. Kalau misalkan yang membedakan hanya waktu ya kalau puasa itu ya. Jadi tetap makannya sehari 3 kali gitu, atau pakai 2 kali makan besar, 2 kali makan kecil. Jadi pada saat buka itu termasuknya makan kecil pertama. Jadi mungkin dengan minuman yang manis, terus kemudian kurma seperti itu, terus kemudian nanti setelah taraweh terus bisa makan besar, ya. Terus kemudian sebelum tidur mungkin makan kecil dulu sama susu hamil, terus kemudian saat sahur makan besar seperti itu. Juga harus diperhatikan ya, minum air putihnya. Jadi kalau pada saat berbuka itu nggak usah terlalu banyak. Kalau misalkan yang penting cukup aja, soalnya kalau kebanyakan nanti kembung. Terus kemudian ya menghindari yang karbohidrat simpleks ya, seperti karbohidrat simpleks itu kayak yang manis-manis banget gitu. Nah, karena apa? Karena kalau karbohidrat simpleks itu dia akan membuat kenyang pada saat waktu makan berikutnya, padahal waktu makan berikutnya harus udah harus makan lagi. Jadi tipsnya sih gitu aja. Orangnya Mak. Iya. Iya. Mbak Yarsi, pengalaman lain Mbak Yarsi? Putranya kan habis melahirkan ya Bu Yarsi ya. Apakah ada keluhan terkait permasalahannya nifasnya? Kalau pengalaman saya sih, alhamdulillah anak saya sudah melahirkan yang ketiga, kemarin sehat, alhamdulillah sehat. Tidak ada masalah untuk nutrisi biasanya, makannya banyak. Tetap puasa? Tetap puasa. Saat hamil dia Puasa. Tetap puasa, terus saat ini juga puasa dok. Oh iya, Mungkin suka. makannya itu lebih dingin lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Ilham. Jadi makan, dirubah pola makan dari siang jadi makan malam. Ya. Ya, Mungkin terkait pengaturan gizinya ya dok ya, juga lebih baik berkoordinasi dengan bagian gizi ya dok ya. Gizi, Konsultasi. yang jelas ya. Iya, jadi paling konsultasi dulu, terus kemudian kalau memang sih persiapan ya, kalau emang mau puasa gitu berarti ya jangan sampai kurang nutrisi atau malnutrisi gitu. Berat badan ibu jelas progresnya harus bagus, naik gitu kan. Kemudian berat badan bayi juga naik, yang lain-lain aman lah, HB aman. Terus kemudian nggak ada penyakit penyerta yang lain, apa preeklamsia atau PM gestasional, TB gitu-gitu, HEG. Nah jadi kalau misalkan nggak ada yang lain-lain seperti itu, gas aja. Karena puasa itu juga 30 hari cukup lama ya dok ya. Iya, cukup Tidak seperti lama. puasa sunnah yang lainnya yang apa sehari puasa boleh tidak gitu ya dok ya. Ya. Ini dokter, apakah boleh ya untuk pasien yang masih hamil dokter, untuk hamil kalau ketubannya sudah pecah itu sebenarnya itu termasuk dalam kategori masih kehamilan atau sudah dalam proses persalinan dokter? Di situ kadang saya kepengen puasa tapi saya belum bersalin dokter gitu. Iya, jadi yang ditekankan di awal tadi kan boleh berpuasa pada kehamilan yang normal. Nah kalau misalkan sudah pecah ketuban itu kan, kalau pada kehamilan yang normal pecah ketuban berarti kan awal atau tanda dari sebuah persalinan gitu. Ya orang kalau mau bersalin, kalau mau puasa gimana coba? Masih ada tenaga ya. Ya kan harus minum kan, dia butuh tenaga untuk mengejar gitu, mengeluarkan bayinya. Nah kalau misalkan ketubannya rembes pada waktunya, berarti kan memang itu sesuatu yang abnormal tuh, ya sesuatu yang patologis. Berarti kan dia masuk dalam kategori sakit. Nah, kalau sakit kan emang boleh tidak puasa. Kadang mungkin karena saya kepengen puasa selama 40 hari tuntas gitu. Sebenarnya kan mungkin di faktor eman-emannya, karena di tahun besoknya lagi masih berpotensi menyusui ya, jadi
Oke. tambah utang puasa. Oh, Sebenarnya kalau eman-eman tuh sebenarnya juga kurang tepat juga ya, soalnya juga ya kan sudah ada keringanan yang memang sudah diatur ya hukumnya, terus kemudian memang kondisi yang seperti itu kan tidak semua orang ingin kondisi seperti itu kan, maunya semua normal-normal aja. Jadi, ya tidak usah saklek yang eman-eman masih bisa diganti, masih bisa dengan cara yang lain. Efek samping pada janin saat berpuasa jelas tidak ya kalau pada kehamilan yang normal seperti itu. Tapi kalau misalkan sedang HEG atau lagi muntah-muntah gitu terus kemudian berpuasa kan malah memperberat kondisi ibunya, malah tambah lemas gitu kan. Juga nutrisi pada janinnya juga berkurang. Ya. Jadi atau apalagi lagi saat bersalin kok berpuasa gitu kan sepertinya kan agak kurang tepat ya gitu. Jadi yang penting adalah normal, kondisinya normal, kehamilan normal seperti itu. Kan pada saat ibu hamil atau ibu menyusui berpuasa mungkin masih ada kewaspadaan apa gitu misalnya ketika berpuasa. Saat berpuasa. Ya, jadi saat berpuasa adalah kan kalau nggak salah jika pasien orang itu merasa berat boleh diperbolehkan tidak berpuasa ya. Tapi bukan berarti kayak apa namanya dikit-dikit merasa berat gitu kan itu apa namanya mencari-cari ya. Kalau menurut saya misalkan terasa berat ya jelas misalkan saat sedang sakit ya, mual muntah berlebihan, kemudian saat mondok seperti ini tensinya tinggi gitu kan harus masuk obat-obat, makan juga harus teratur, terus kemudian ibunya kurang gizi, bayinya juga kecil masa kehamilan, berat badannya naiknya tidak optimal. Nah itu yang dipertimbangkan hal seperti itu. Tapi paling mudah adalah bagi ibu sendiri yang dilihat adalah perkembangan dari kenaikan berat badannya itu sendiri dan kemudian lingkar lengan atas ya. Jadi kalau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 24 cm berarti dikategorikan ibunya kurang gizi ya, malnutrisi. Ini kasihan nanti kalau anak-anaknya kecil-kecil gitu nanti pada stunting deh. Stunting. Iya. Pada stunting sedang diperlukan untuk tidak terjadi stunting ya dok ya. Iya. Bayinya harapannya di puasa tidak berdampak demikian ya dok ya. Iya. Kami lanjutkan dengan pertanyaan lain mungkin dari Bu Yarsi. Mungkin itu dok, kalau misalnya ibu hamil tadi yang disampaikan oleh dokter itu kan selain nutrisinya bayinya mungkin ya yang perlu diinin ya, mungkin kalau misalkan dalam berpuasa mungkin kan biasa gerak janin kan aktif kayak gitu ya puasa seperti itu, mungkin perlu perlu diketahui ya mungkin saat ibu hamil berpuasa. Kalau yang normal kan memang geraknya aktif banget ya, lebih dari yang biasa. Terus mungkin perlu diketahui kali kalau misalnya memang dia puasa otomatis bayinya nggak ada gerak ya, mungkin ya perlu diperhatikan juga mungkin ya dok, seperti itu ya. Iya, memang gerak janin bayi. Asupan terutama glukosa ya itu berpengaruh pada aktivitas otak janin ya, yang kemudian dia akan berakibat pada variabilitas gerakan otak janin. Ya sama kayak kita aja kan, kalau misalkan kita telat makan di hari biasa kan juga surem kan. Ya, tapi janin pun begitu gitu. Kalau misalkan kalau pada saat berpuasa mungkin kalau pada tengah-tengah hari seperti ini mungkin dia akan lebih banyak tidurnya. Nah nanti saat berbuka itu yang bisa diperhatikan. Kalau misalkan berbuka pun nanti gerak bayi dirasa berkurang, berarti memang geraknya berkurang ya, harus diperiksakan. Tapi kalau misalkan normal, apalagi setelah makan terus jadi aktif ya berarti nggak ada masalah seperti itu. Sama ya dok, gerakan janin dalam satu hari ya dok lebih dari 10 ya. Baik puasa maupun tidak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada closing statement dari Dokter Ilham terkait tips berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui dokter. Oke, jadi berpuasa itu tidak mempersulit kehamilan. Jadi
Jadi nggak ada masalah, atau saat nifasnya itu juga setelah nifas atau menyusui itu juga normal, nggak ada masalah ya. Yang perlu diperhatikan adalah progres dari berat badan sebelum berpuasa bagus, terus kemudian berat janinnya naiknya juga optimal, kemudian tidak ada penyakit penyerta pada ibu, terus tidak ada mual muntah yang berlebihan yang pada ibu. Kemudian ibu juga harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai nutrisi ya dan gizi. Jadi ini hanya masalah memindah waktunya saja. Jadi jumlah dan jenisnya tetap sama, tidak ada masalah. Jadi puasa pada kehamilan yang normal itu oke, tidak ada masalah. Oke. Terima kasih Dr. Ilham Mandala Putra SPOG, Ibu Siti Yarsi, Ibu Mutiarawati. Terima kasih juga kepada sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber yang berbeda, materi yang berbeda. Jika sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema, judul isi materi dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silakan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.